Halo rekan-rekan pendata, selamat datang di sesi bedah panduan lapangan kita untuk Sensus Ekonomi 2026. Oke, kita langsung mulai aja ya. Di lapangan nanti, Anda semua ini adalah ujung tombak, garis terdepan pengumpulan data yang bakal nentuin masa depan sosial ekonomi Indonesia. Setiap rumah yang didatangi dan setiap observasi yang Anda buat, itu bakal jadi pondasi kebijakan nasional kita. Nah, hari ini kita bakal fokus ke satu elemen yang super krusial dan biasanya ini hal pertama yang kelihatan dari jauh. Atap rumah. Coba Anda bayangin skenario ini. Anda lagi jalan mendekati rumah responden. Dari depan, kelihatannya rumah ini punya kanopi dak beton yang kokoh banget. Tapi tunggu dulu, di bangunan utamanya ternyata pakai genteng tanah liat tradisional. Terus, mana yang harus dicatat di formulir? Nah loh, di lapangan kita sama sekali nggak boleh main tebak-tebakan. Paham betul sama aturan BPS itu wajib hukumnya, bahkan sebelum Anda ketuk pintu rumah responden. Jadi, mari kita bedah aturannya, biar Anda nggak bingung lagi nanti. Untuk memecahkan kebingungan tadi, hari ini kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari pentingnya data atap, lalu konsep dasar atap terluas, mengenali 8 jenis material, cara menilai kerusakannya, sampai solusi buat kasus-kasus khusus di lapangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Kenapa sih data atap rumah ini penting banget dan gimana ini jadi tolok ukur kualitas fisik tempat tinggal? Jadi gini, pas mendata atap, Anda tuh nggak cuma lagi ngitungin jumlah genteng atau seng. Sama sekali bukan. Data yang Anda kumpulkan ini bakal dipakai untuk mengukur standar kelayakan tempat tinggal secara nasional. Kita pengen tahu apakah keluarga tersebut bernaung di bawah struktur yang aman? Apakah rumahnya memenuhi indikator layak huni? Observasi visual Anda ini nantinya langsung diterjemahkan jadi profil sosial ekonomi bangsa kita yang sangat berharga. Lanjut ke bagian kedua. Konsep dasar atap terluas. Ingat ya, fokus kita ada di luasan yang dominan, bukan harganya. Poin paling krusial di sini adalah kata terluas. Kalau Anda nemu atap dengan campuran macam-macam material, lupakan sejenak mana yang harganya paling mahal atau kualitasnya paling top. Tugas Anda adalah mengkalkulasi secara visual area permukaan mana yang paling dominan. Luasan adalah raja. Ini sekaligus ngejawab skenario kita di awal tadi. Kalau genteng tanah liatnya menutupi area yang jauh lebih luas daripada dak beton di depan, ya Anda wajib mencatatnya sebagai atap genteng. Simpel kan? Sekarang bagian ketiga. Kita akan kenalan dengan 8 jenis atap, mulai dari yang beton modern sampai material tradisional. 4 material pertama ini pasti bakal sering banget Anda temuin, apalagi kalau tugas di daerah perkotaan. Kode 1 itu beton. Ini konstruksi cor permanen yang super kuat, biasanya di rumah modern bertingkat. Kode 2, genting. Ini penutup berbentuk kepingan yang paling umum di Indonesia, entah itu dari tanah liat, keramik, atau bahkan metal. Lalu kode 3 itu seng. Lembaran logam ringan yang pemasangannya cepat. Dan kode 4 adalah asbes, lembaran fiber simen bergelombang yang sering banget kita lihat di perumahan-perumahan yang sedikit lebih tua. Terus, gimana dengan kategori 5-8? Ini biasanya material tradisional atau khusus. Kode 5 itu bambu, mau utuh atau belah. Kode 6, kayu atau sirap. Ini ikonik banget, sering dipakai di rumah adat wilayah hutan, kayak sirap ulin di Kalimantan. Kode 7 mencakup semua bahan alami murni, kayak jerami, ijuk, daun kelapa, nipah, atau rumbia yang sering ada di gubuk pedesaan. Terakhir, kode 8 itu lainnya, buat material modern spesifik kayak terpal plastik atau polikarbonat yang butuh penjelasan lebih lanjut. Nah perhatian, ini penting banget, ada aturan di sistem yang sering jadi jebakan di lapangan. Kalau atap yang Anda data berbahan alami non-permanen seperti bambu di kode 5 atau jerami dan rumbia di kode 7, sistem punya skip logic atau aturan lompatan. Anda dilarang keras mengisi bagian kondisi atap dan harus langsung lompat ke pertanyaan R9. Kenapa coba? Ya karena material alami ini punya standar degradasi yang beda, nggak bisa disamakan dengan parameter kerusakan beton. Jadi, langsung lewati aja. Tapi ingat, material lainnya di kode 8 tetap harus dinilai kondisinya ya. Masuk ke bagian keempat, menilai 4 tingkat kerusakan. Di sini, kita mengevaluasi keamanan dan integritas struktur atapnya. Kalau atapnya bukan bambu atau rumbia, kita wajib nilai tingkat kerusakannya. Kita mulai bandingkan kondisi 1 dan 2. Baik, itu berarti atapnya benar-benar sempurna, kokoh, nggak ada lapuk atau pecah sama sekali. Sedangkan rusak ringan, atapnya masih aman dan sangat layak huni, cuma ada masalah kecil, misalnya ada bocor dikit, atau sengnya mulai agak berkarat di pinggiran. Hal-hal yang belum mengancam fungsi utama atap tersebut. Nah, di 2 level berikutnya ini resiko keselamatan udah mulai meningkat.
Rusak sedang berarti kenyamanan penghuni beneran terganggu. Bayangin kalau kayu rangkanya mulai lapuk dan sering banget bocor pas hujan deras. Kalau yang paling ekstrim itu rusak berat. Ini udah masuk tahap nggak aman. Rangkanya patah, atapnya bolong besar, atau dimakan raya parah yang butuh renovasi total. Ini ancaman langsung buat keselamatan yang tinggal di situ. Tentu saja, semua penilaian visual Anda tadi butuh bukti. Makanya aplikasi akan minta foto tampak depan. Tapi jangan asal jepret ya. Posisikan diri Anda sekitar 45 derajat dari sisi rumah dengan jarak 2-3 meter. Fokuskan kamera ke tekstur material atapnya, pastikan cahaya mataharinya pas, dan sebisa mungkin hindari benda-benda yang menutupi fasad, kayak mobil parkir atau pohon rimbun. Foto yang detail ini bakal bantu banget tim di kantor buat memverifikasi keakuratan data Anda. Terakhir, bagian kelima. Kita akan bahas solusi untuk kasus-kasus khusus di lapangan lewat teknik probing yang tepat. Di lapangan nanti, Anda harus menggabungkan mata dan telinga secara cerdas. Langkah pertamanya selalu observasi visual dari luar. Dari situ, Anda udah punya tebakan awal. Terus konfirmasi ke responden dengan sopan. Tanya apa bahan terluasnya. Apalagi kalau atapnya ketutup plafon dari dalam, Anda harus tanya langsung. Pak, Bu, ini kalau hujan sering bocor parah nggak ya? Atau rangkanya masih kokoh nggak? Jawaban mereka inilah yang jadi kunci buat nentuin tingkat kerusakan yang presisi. Coba ingat lagi aturan atap terluas di awal tadi. Prakteknya begini, kalau rumah campur genteng dan seng langsung cek mana yang paling luas menutupi bangunan. Kalau dak betonnya luas banget tapi cuma dipasang genteng estetika di teras depan, ya tetap catat sebagai beton. Terus awas, atap seng yang kelihatannya karatan parah dari luar belum tentu rusak berat loh. Anda harus gali dulu seberapa parah kebocorannya sebelum mutusin itu rusak sedang atau berat. Oke, sebelum kita bungkus sesi ini, saya punya satu pertanyaan cepat buat tes insting lapangan Anda. Bayangin Anda lagi keliling mendata unit usaha pertanian, terus Anda nemuin sebuah pondok sawah. Atapnya ini murni cuma tumpukan jerami padi. Kira-kira apa langkah yang harus Anda ambil di aplikasi? Ya, betul banget. Anda wajib mencatatnya dengan kode 7. Dan karena jerami itu material alami non-permanen, Anda harus mengaplikasikan skip logic tadi. Langsung lewati pertanyaan kondisi atap dan gas terus ke pertanyaan R9. Mengingat detail kecil kayak gini yang bakal nyelamatin Anda dari error validasi data di sistem nantinya. Pada akhirnya teman-teman, sebuah negara itu cuma bisa bikin perencanaan perumahan yang solid kalau datanya akurat. Dan data yang akurat itu bermula dari ketajaman mata Anda dalam mengobservasi setiap atap rumah responden. Jadi, pertanyaan yang untuk Anda hari ini, saat nanti turun menyusuri desa atau kota, seberapa jeli Anda bisa membaca cerita di balik setiap atap yang Anda temui? Terima kasih banyak udah menyimak sesi bedah materi ini. Selamat bertugas di Sensus Ekonomi 2026. Jadikan setiap data bermakna dan sampai jumpa.